wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi kami. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru SMP 7 Bajik Selamat yang kita cintai. Dan tidak lupa pula mengucapkan selamat berislam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW karena syafaat beliaulah yang kita harapkan. Amin. Di sini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri Selatan. Besar harapan saya yang nantinya materi yang disampaikan oleh Haji bisa bersama-sama kita aplikasikan agar sekolah kita ini ada perubahan yang lebih baik lagi ke depannya dan untuk memajukan meningkatkan SDM kita masing-masing seratus guru. Mungkin saya tidak akan memberikan kata-kata mukadimah yang panjang lebar lagi dan acara ini akan langsung diambil alih kepada Miss Anggi. Kepada Miss Anggi kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di pagi hari ini di acara lebih tepatnya seperti sosialisasi atau pembahasan dari modul yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya terima di pendidikan guru penggerak. Sampai dengan saat ini sudah masuk modul 2, di mana modul 1 itu ada 4 subbab ya Bu ya. Nah, di bab yang terakhir yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini harus didiseminasikan, harus disosialisasikan supaya Bapak Ibu guru juga berperan serta, bukan hanya saya sendiri karena saya yang ikut penggerak, tetapi kedepannya sekolah kita mau tidak mau harus mengikuti kurikulum Merdeka Mengajar. Nah, tentunya juga akan mengarah kepada sekolah penggerak. Nah, nanti kalau supaya kita tidak kaget, supaya kurang lebih awalnya kita tahu fondasinya bagaimana seharusnya jika kita akan menuju kepada kurikulum Merdeka tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwasanya saya berdiri di sini bukan berarti saya yang lebih tahu, tetapi kemungkinan ya saya yang dapat duluan ini infonya, dapat duluan ini ilmunya, maka saya berkewajiban untuk berbagi ilmu dengan Bapak Ibu semuanya. Saya harap Bapak Ibu tidak menempatkan saya sebagai, walaupun saya pemateri di sini, tetapi tidak menempatkan saya sebagai orang yang di atas Bapak Ibu, tetapi kita sama-sama belajar. Artinya diseminasi yang dibuat pada hari ini melalui proses refleksi jika dipraktekkan seperti ini. Artinya apa refleksi tersebut? Ada yang kurang, yang saya sampaikan terjadi tanya jawab nanti ke depannya sama kita, itu akan membenahi atau melengkapi daripada yang akan saya sampaikan kali ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, materi kali ini yang mau saya bawakan adalah budaya positif. Ya, budaya positif. Apa saja budaya positif yang akan disampaikan pada kali ini? Ya, ada mind mapping di depan, yaitu ada kontrol diri, ada motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, juga ada restitusi. Ya, nah yang pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang kontrol diri. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke kontrol diri, coba saya minta satu orang deh. Kayaknya Serbi bisa deh, lebih ke depan Serbi. Ya, Serbi coba depan. Nah, di situ ada contoh kasusnya. Jika misalnya Serbi ini adalah, ya, Anda
disuruh mengepalkan tangan ini Serdwi, salah satu teman Anda. Nah, coba Anda bayangkan, di dalam kepala itu tersimpan sesuatu yang penting di dalam hidup Anda. Misalnya, dalam itu ada Bu Nurlela, ya, atau anak, ya, atau ini berkas mau jadi ASN P3K itu ada di tangan itu, ya kan? Nah, tugas si B, saya mencoba dengan segala cara mempengaruhi Serbi supaya membuka telapak tangannya, kepalan tangannya tadi itu. Mau nggak Serbi ini membuka sesuatu yang penting itu karena pengaruh dari saya, ya? Oke, saya coba. Sir, tolong buka dong, Sir. Tidak ya. Hanya. Saya marah nih, Sir. Kalau nggak dibuka nih, Sir. Betul ya, Sir ya? Nah, kita mati dulu. Lagi, Sir, nih saya doang 100.000 nih, Sir. Pura-puranya ya. Bagaimana nih, Sir? Sir mau buka nggak? Tidak. Tidak juga. Oke. Ada dapat istrinya tuh. Oke. Nah, itu artinya Bapak Ibu. Artinya Serbi dengan kontrol dirinya mau pengaruh apapun dari luar, mau diminta secara baik-baik, mau diminta tadi dengan cara kita marah, mau dikasih uang, tetap tidak mau membuka karena merasa itu adalah hal yang penting bagi dirinya. Oke? Tepuk tangan dulu buat Serbi. Ya. Jadi karena itu dia merasa karena hal yang penting. Nah, sebelumnya mari kita tanyakan kepada diri kita dulu Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatunya itu? Apa alasannya? Kemudian, apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Jadi lingkungan dulu, baru orang lain. Nah, terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau rasa dikucilkan. Jadi kita melakukan itu, aku mau melakukan ini karena nanti nggak ada kawanku kalau aku di B, kan begitu. Atau karena kita menghindari rasa ketidaknyamanan yang kayak tadi tuh. Nanti kita merasa kita tidak punya kawan jika kita tidak mengikuti A, kan begitu. Nah, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian orang lain? Kalau saya pribadi ya pernah. Nah, artinya di sini kan saya bukan pemateri, bukan saya yang real, yang baik semua tidak. Tetapi artinya saya menyampaikan ini supaya kita mulai beranjak sedikit demi sedikit berubah ke arah yang lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya sering, ya, terutama misalnya sama suami. Ya, awal-awal bulan saya masak tuh yang enak-enak supaya apa ya, namanya awal bulan gajian. Nah, seperti itu. Nah, itu kan alasan saya membuat masakan enak supaya apa? Supaya nanti suami ngasih ATM-nya bulat-bulat sama saya. Nah itu maksudnya. Ya, untuk mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa tadi Miss Anggi? Hadiahnya ATM tadi. Nah, seperti itu juga anak Bapak Ibu. Ya, seperti itu juga anak. Anak mengerjakan tugas bukan serta-merta karena mereka itu ingin mengerjakan tugas. Ada hal lainnya, ada motivasi lainnya, ya kan? Nah, untuk mendapatkan uang, ya yang tadi kayak tadi saya, anak, jika misalnya kita mengembel-embelkan nanti 10 orang pertama ibu kasih permen, maka tujuan mereka adalah permen. Nah, seperti kita juga mengajarkan puasa sama anak-anak kita, yang misalnya anak kita kecil ya, sebulan ini penuh puasanya, ada rewardnya. Apa rewardnya? Nah, ternyata setelah diteliti itu adalah hal yang tidak baik. Ya, artinya memberikan hadiah, mendapatkan pujian. Nah, itu bukan motivasi yang baik dari diri seseorang. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon? Nah, stimulus respon adalah hal yang seharusnya kita tinggalkan sekarang ini. Kita beralih kepada teori kontrol. Ya, nah kalau kita bisa bandingkan ini stimulus respon, nah kita lihat kalau realitasnya kita sama. Nah, sebenarnya kan kita berbeda. Saya dengan Bu Mami berbeda. Ya, sifatnya berbeda, dari body saja sudah berbeda, dari tinggi badan saja sudah berbeda. Itu secara fisik, apalagi secara harfiah.
naluriah kita berbeda. Berikutnya, semua orang melihat hal yang sama. Tidak. Makanya ada sudut pandang satu, sudut pandang dua, ada sudut pandang yang berbeda dari masing-masing kita. Ya. Berikutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita harus tinggalkan, menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita artinya kita jangan mengubah pandangan orang, tetapi kita coba. Misalnya ya, saya beranggapan bahwasanya diseminasi ini penting bagi saya untuk dipraktekkan agar bisa berbagi ilmu dengan Bapak Ibu. Nah, mungkin ada beberapa teman beranggapan, alah foto-foto aja atau bagaimana, kan begitu ya. Nah, sekarang kita ubah pandangan tersebut, kita cemplung ke pandangan saya. Nah, mungkin Miss Anggi yang ingin mempraktekkannya karena ya satu ingin belajar berbicara di depan. Itu intinya tujuan simpelnya itu dulu. Saya ingin belajar berbicara di depan. Tujuan yang lain jika dapat, alhamdulillah. Jadi saya tujuannya itu tidak mau muluk-muluk dulu, saya ingin belajar aja terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita akan berubah menjadi semua perilaku memiliki tujuan. Kita bisa lihat anak-anak kita, contohnya kayak si Jondo, Ruhut, salah aja di mata kita. Saya pun memandangnya seperti itu. Tapi saya tadi salut juga. Salah-salah, sering buat salah, masih mau menjadi dirijen upacara. Ya. Jadi artinya apa? Walaupun di balik ada yang salah dilakukannya, tetap ya. Dari kesalahan itu sebenarnya dia ingin menunjukkan sesuatu, ada tujuannya. Ya, Bapak Ibu. Nah, berikutnya di bawah orang lain bisa mengontrol saya kalau paradigma yang lalu. Nah, sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri seperti yang dilakukan Serenggi tadi. Oke. Nah, saya bisa mengontrol orang lain. Jangan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, orang lain pun nggak pengen, saya juga tidak mau dikontrol Ibu Rusmami. Ibu Rusmami juga tidak mau dikontrol oleh saya. Nah, seperti itu. Oke, berikutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita nih coba nih. Saya kayak tadi, Sir, buka tangannya Sir, nggak mau. Baik-baik nggak mau, dimarahin nggak mau. Terjadi pemaksaan ketika bujukan saya berbagai cara tadi gagal, maka terjadi pemaksaan. Itu harus kita lewatkan, karena itu termasuk dalam stimulus respon. Yang kita lakukan adalah melalui yang teori kontrol. Yang itu adalah kolaborasi. Jadi kalau tadi serbuinya nggak mau buka, maka sebaiknya tadi saya melakukan kolaborasi, ya, kerjasama. Gimana caranya ini supaya terbuka? Jadi bukan terjadi pemaksaan. Nah, berikutnya, model mindset kita bukan menang kalah, tetapi sama-sama menang. Jadi bukan ada satu jadi juara satu, yang ini jadi juara dua, tetapi semuanya jadi juara satu, sama-sama menang. Baik, berikutnya kontrol diri yang tadi yang sudah kita pelajari, yang sudah saya sharekan, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Coba, ini biasanya nih nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia biasanya ada di pelajaran BK di dunia, ya kan? Biasanya apa prinsip-prinsip mulia itu coba? Kalian tahu nggak? Coba, ada yang tahu nggak? Profil Pancasila, profil pelajar Pancasila salah satu daripada elemen yang memberikan apa? Nilai-nilai kebajikan itu. Satu, berpikir kritis, ya kan? Berkebenekaan global, ada 9. Ya Bapak Ibu. Nah, itu nilai-nilainya. Jadi kontrol diri itu mengarahkan kita kepada nilai-nilai kebajikan. Nah, berikut ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Ya, sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Ya, nah saya dulu kalau disuruh sama kepala sekolah, karena saya pertama
takut sama kepala sekolah, makanya saya dulu honor sekolah. Ya, saya takut dipecat, main pecat aja kalau honor sekolah, kan begitu. Nah, coba kita lihat ada 3, ya. Nah, yang 3 itu adalah yang hitam-hitam ini Bapak Ibu. Yang biru ini adalah contohnya. Nah, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas? Anda akan mendapatkan surat teguran. Nah, itu kita sebut dengan motivasi menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau Anda mendapat sanksi, Anda menghindari itu, nah itu adalah motivasi yang pertama. Nah, berikutnya Anda ingin dilihat, dipuji oleh atasan, atau Anda ingin mendapatkan penghargaan. Nah, itu adalah motivasi kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Berikutnya, motivasi ketiga, Anda ingin menjadi seorang pembelajar yang akan menjadi contoh, ya kan? Artinya bukan hanya menjadi contoh, Anda tidak berharap menjadi contoh, tetapi Anda menghargai diri Anda sendiri. Ya, kita datang ke sekolah sebagai guru, kita ngajar. Kenapa? Karena kita menghargai bahwasanya kita sudah sarjana, kita sudah S1, kita sudah disekolahkan oleh orang tua kita. Kita menghargai apa yang sudah ada daripada diri kita, makanya kita mengajar, melakukan yang benar. Nah, itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita sendiri. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu. Menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, motivasi mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri kita sendiri. Baik, kita lanjut. Kita gaspol ini ya Pak. Nah, tadi tentang kontrol diri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan kita. Ya, nah kebutuhan kita apa aja? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan itu artinya yang menguasai, diakui, mampu gitu. Berikutnya kebebasan. Nah, berikutnya kesenangan. Ada 5. Nah, sentralnya ada di kebutuhan bertahan hidup. Nah, saya ada contoh kasusnya. Nah, contoh kasusnya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan, Doni seringkali meminta bekal makan temannya, ya, dengan secara paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti itu, kira-kira jika Anda menjadi selaku Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, menurut Anda kira-kira alasan Doni melakukan hal itu apa? Ya, tadi kan ada 5 kebutuhan dasar. Artinya Doni melakukan itu karena dia ingin ingin melengkapi kebutuhan dasarnya yang kurang. Tadi ada berapa aja? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, ya, ada kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan hidup. Satu, yang pastinya kebutuhan hidup. Ya, dia mau makan. Ya, mungkin dari rumah dia tidak sarapan. Ya kan? Nah, berikutnya kira-kira ada yang lain Bapak Ibu? Penguasaan. Ingin diakui, oh dia yang paling paten, yang paling jago, sehingga kalau ada temannya bawa bekal, ya, tanpa diminta udah langsung ngasih. Jadi macam raja di kelasnya. Oke, kira-kira ada lain selain kebutuhan bertahan hidup, kebebasan? Kesenangan. Jika misalnya si Doni tadi habis minta bekal itu dia tertawa, tersenyum, keren ini, ya, udah hebat ini, maka itu melengkapi kekurangan kesenangan dia. Ya, kebutuhan akan kesenangan dia kurang,
makanya dia melakukan hal tersebut. Nah seperti itu, kita kan bisa lihat sendiri banyak anak kita jondo, ruhut, ya. Ya kadang-kadang jondo kalau bisa kita telaah lagi kasih sayangnya, ya kebutuhan dari kasih sayangnya kurang, sehingga apa? Sehingga dia menunjukkan sebuah perilaku yang ingin menarik perhatian teman-teman dan gurunya. Nah itu salah satunya. Bisa nggak saya minta partisipasinya dulu? Bisa tidak Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu? Mau nggak main game sama saya? Boleh nggak? Boleh nggak berdiri Bapak Ibu? Gamenya simpel-simpel aja. Ya sekali-sekali kita main game seperti anak-anak. Oke? Dan capek ya Ibu? Iya itu udah. Boleh. Ya. Kasih ya Saudari ya. Oke. Bapak Ibu, coba ya berhubung ini bukan kata saya bahasa Inggris enggak. Jadi ketika saya bilang good morning, tepuk tangannya berapa kali Bapak Ibu? Good morning coba tes. Good morning. Good afternoon. Wah, berapa kali? Ulang ya, ulang. Good morning. Good afternoon. Good evening. Nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, nggak ada. Oke, sekarang are you ready? Oke, good morning. Good afternoon. Good morning. Good evening. Oke, sekali lagi. Oke, keluar sekali lagi. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa. Ya. Baik. Berikutnya kita lanjut 5 posisi kontrol. Nah, sebelumnya saya ada buat video. Mungkin ada beberapa ibu yang tahu saya merekam anak-anak yang lagi senam kemarin, Ibu Usmami ya tahu ya, Ibu Iin tahu. Nah, di situ ada anak yang lagi senam, tapi mereka dorong-dorongan. Nah, di situ saya melihat. Nah, saya melakukan sebuah posisi kontrol yang baiknya yang bagaimana jika melihat ada kasus seperti itu. Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu penghukum. Ya, saya pribadi sering melakukan ini kepada anak. Saya pribadi, ya. Jadi makanya ketika kami kemarin belajar ini, kami semuanya ngaku. Ya, yang CGP itu ngaku ibu-ibu kira-kira yang mana? Saya sering melakukan penghukum. Saya sering sekali. Apa kira-kiranya yang biasa kita sering katakan kalau kita itu penghukum? Patuhi aturan saya atau awas? Kata awas paling sering saya katakan. Ya, paling sering saya katakan. Kamu selalu saja salah. Ya, kemudian pasti selalu terakhir selesai. Kamu aja yang selalu terakhir selesai. Ya. Nah, ternyata ini adalah 5 posisi kontrol penghukum, yang penghukum ini adalah posisi kontrol paling bawah dan sebaiknya kita sama-sama tidak lakukan lagi, beranjak kita. Saya pun begitu. Saya pribadi saya mulai dari pribadi saya beranjak untuk sedikit demi sedikit menjauhi contoh-contoh kalimat seperti ini. Ya. Tadi yang sampaikan pertama tadi kita tidak boleh mengasih reward kepada anak, misalnya tadi soal puasa akan menjadikan ini, itu kan reward atas pencapaian dia. Dan kita juga tidak boleh menghukum anak, ini pun tidak dasar dalam dunia pendidikan gitu kan. Jadi untuk penengahnya apa itu? Ya, nanti kita sampai ke posisi kontrol yang terakhir Pak ya. Sabar ya Pak. Berarti Pak Erwan sangat excited ya. Oke. Nah, itu dia penghukum. Nah, sebenarnya kami juga ngomong ini Bapak Ibu sama instrukturnya, Pak. Kadang nggak bisa loh Pak. Bedakan dong Pak anak di kota sama anak di pinggiran. Lah, ternyata guru-guru di kota juga pada bilang, Bu, nggak ada bedanya anak di kota, sama juga. Kami juga merasa sering melakukan posisi kontrol yang menghukum ini sama anak.
Jadi ketika saya menyampaikan itu, guru lain yang di kota juga ikut nimbrung. Sama Bu Anggi, kami juga melakukan posisi kontrol. Artinya instruktur mengatakan berarti mau anaknya posisinya letak geografisnya di mana saja itu tidak mempengaruhi. Nah, makanya langsung terjawab, instrukturnya ketawa. Nah, terjawab sudah ya Bu. Ibu bilang ibu sekolahnya di pinggiran, ternyata di kota juga seperti itu. Tetap jadi letak geografi sekolah itu tidak mempengaruhi bagaimana sikap dari anak kita. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut kita kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Paling sering juga saya buat, gimana membuat anak ini menjadi mukanya menjadi mewek, ya, agak-agak mau nangis, ya kan? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara, suara kita lembut, ya kan? Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, akan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bersalah atau rendah diri, merasa tidak nyaman, merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, kata-kata yang paling sering kita sebutkan adalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, Jondo, ya kan? Jadi dia merasa bersalah. Kita atur ini suasananya, kita kondisifkan, kita buat kayak mana dia menjadi merasa bersalah. Ternyata yang saya pernah lakukan seperti itu juga dianggap sebaiknya ditinggalkan Bapak Ibu. Nah, itu kata instrukturnya. Ya, jadi pembuat merasa bersalah ini sebaiknya ditinggalkan juga. Mana ya? Berikutnya posisi kontrol pemantau. Jadi tadi ada apa yang pertama Bapak Ibu? Penghukum, yang kedua ada pembuat merasa. Nah, yang ketiga kita masuk ke pemantau. Memantau berarti kita mengawasi. Ya, pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ya, menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalnya, jadi kita menyebutnya peraturannya apa ya? Nah, biasanya kalau pemantau begitu. Nah, peraturannya apa, Nak? Ya kan? Apa yang telah kamu lakukan, Nak? Nah, itu pemantau. Nah, berikutnya sanksi atau konsekuensinya apa kira-kira kalau kamu sudah melakukan ini? Ya. Jadi seperti itu kalau biasanya kalimat-kalimat yang biasanya diutarakan oleh seorang pemantau. Berikutnya ada manajer. Ya. Nah, posisi terakhir yaitu ada manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi yang saya buat video kemarin pada saat sedang senam antara si Cahyo dengan teman-teman itu saling dorong-dorongan. Nah, artinya apa? Ketika saya panggil, nah, kalimat-kalimat yang diutarakan oleh seorang manajer adalah apa yang kita yakini. Coba Cahyo, kira-kira kamu apa yang kamu rasa menjadi sebuah prinsip dari dirimu. Nah, seperti itu. Nah, kamu rasa yang kamu lakukan tadi pada saat senam tadi, Cahyo, itu benar atau baik? Tidak benar, Bu. Tidak baik, Bu. Kira-kira kenapa tidak baik? Karena tadi kan dorong siapa namanya temannya, Rizky, sampai jatuh. Nah, kalau jatuh emangnya kenapa? Kan gitu. Ya kan, kalau jatuh dia, Bu, nanti bisa lututnya. Jadi kita biarkan anak itu menggali terus ilmunya. Dia yang mencari solusinya. Nah, makanya dibilang berkolaborasi bersama dengan murid. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, kira-kira kamu kan sudah menjatuhkan si Rizky nih. Nah, kira-kira apa yang sebaiknya kamu lakukan? Saya mau cari Rizky, Bu. Mau ngapain? Mau ulangi jatuhin lagi? Mau jorokin dia lagi? Enggak, Bu. Saya mau minta maaf. Saya mau nanya nanti lututnya itu kayak mana. Kira-kira kamu melakukan ini karena takut sama Miss? Bukan, ya. Tapi berarti kenapa? Karena dia sudah mulai menggali karakter pada dirinya. Nah, sampai dengan manajer.
karyawan. Ya, jadi yang sebaiknya kita lakukan pada posisi kita mau anaknya kita di rumah, mau anak kita di sekolah, posisi kontrol yang terbaik yang dilakukan adalah posisi kontrol manajer. Artinya manajer bukan karena dia di atas, dia bisa seenak-enaknya, tidak. Tetapi manajer itu namanya manajer di kantor tidak bisa dia kerja jika tidak ada karyawannya. Pentingnya kolaborasi. Makanya jika dengan anak di rumah juga orang tua penting melakukan kolaborasi, jangan perintah-perintah wae. Kan begitu. Anaknya bukan hanya disuruh-suruh saja, tetapi juga melakukan sebuah kerjasama yang baik. Begitu juga dengan anak-anak. Artinya apa? Sebenarnya yang kita lakukan, misalnya kita memberikan reward, ya, kita menghukum. Nah, secara penelitian tentu ini ketika sudah di-sharekan, ketika sudah dibagikan, tentu sudah mendapatkan penelitian, sudah dilakukan penelitian terhadap hal ini. Nah, inilah yang terbaik yang harus dilakukan kepada kita guru-guru, bukan hanya guru, terhadap juga orang tua pada anaknya. Nah, begitu. Jadi ternyata kita memberikan reward supaya anak kita mau melakukannya. Supaya kenapa dikatakan itu bukan agak salah, tetapi itu akan mengubah motivasi anak itu gitu. Jadi sebaik-baiknya motivasi anak bukan motivasi karena hadiah. Besok-besok sampai ke atasnya mungkin bukan cuma permen lagi hadiah dimintanya. Bapak Ibu kan pernah dengar itu ya, ada seorang anak tidak mau sekolah jika dia tidak diberikan motor. Nah, akhirnya karena bapaknya juga tidak mau memberikan dia motor, akhirnya dia gantung diri. Nah, motivasi tadi itu sudah terbiasa dengan hadiah. Ya, kalau motivasi dengan hadiah tadi masih bisa terlindungi dengan pola lingkungan rumah tangga kita yang baik, yang memang kita mengarahkan anak kita. Nah, jika misalnya lingkungan rumah tangganya bapak mamanya tidak bisa mengaturnya, tidak bisa memberikan contoh yang baik, nah tentu reward tadi akan berubah menjadi sebuah senjata makan tuan baginya. Ya, reward tadi yang hanya cuma permen relaksa, lama-lama dia semuanya diukurnya pakai hadiah. Karena sudah menjadi kebiasaan. Jadi artinya apa? Semuanya berpulang pada diri kita sendiri. Nah, yang terbaik yang disarankan adalah kita menjadi manajer. Nah, apa yang dilakukan manajer? Apa yang seharusnya kita lakukan, Bapak Ibu? Yang pertama kali yaitu kita menstabilkan identitas anak. Cahyo tadi sudah salah. Nah, saya panggil. Cahyo tahu nggak Miss panggil kenapa? Dia diam aja. Nah, kita stabilkan dulu dia. Dia tahu ini merasa bersalah, jadi kita stabilkan dulu keadaan dia. Kita buat dia dulu tenang. Nah, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jadi kita sampaikan kalimat-kalimat yang bisa membangkitkan percaya dirinya. Jadi dia jangan merasa dipanggil itu sudah down. Keadaan dia, Cahyo, kamu nada belum ada. Cahyo nggak ada, nada tinggi pun belum ada, tetapi dia sudah diam. Maka yang pertama sebaiknya kita lakukan adalah stabilkan dulu keadaan identitas anak kita. Berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ya, nah kita validasi. Ya, setelah stabil baru kita validasi. Ya, nah semua perilaku memiliki alasan. Miss yakin Cahyo ini punya alasan kenapa dorong si Rizky. Baru mulai sedikit demi sedikit. Ya nih, karena Rizky tadi Miss yang awalnya. Baru mulai dia ngalir ceritanya. Jadi artinya apa? Memang harus kita buat dia tenang dulu, nyaman dulu, yakin dulu bahwa kita tidak menyalahkan dia, baru akan keluar satu demi satu. Berikutnya yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, bukan berarti kita tidak memberikan dia sebuah konsekuensi. Tetap kita membuat sebuah konsekuensi. Bukan berarti kita lepaskan anak begitu saja, enggak. Kita tanya. Nah, dalam hal ini kita harus membentuk sebuah keyakinan. Nah, nanti khususnya di kelas 8A pada Ibu Lela, karena kebetulan saya enggak wali kelas di sini ya Ibu Rusmani. Nanti saya minta contoh di 8A ya Bu Lela, karena Ibu selaku wali kelas nanti di
sekarang saya akan buat bentuk keyakinan kelas. Jadi di sini kita ubah peraturan kelas menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu isinya adalah nilai-nilai kebajikan. Bukan begini. Wajib membuat PR di rumah, ya, atau dilarang membuang sampah, dilarang memakai sepatu di dalam kelas. Itu peraturan. Kalau konsekuensi, kalau misalnya keyakinan kelas, artinya apa? Jagalah kebersihan kelas kita bersama, ya kan? Kemudian tingkatkan kemampuan berpikir kita mulai dari rumah. Jadi kita bukan membuat peraturan, tetapi membuat sebuah keyakinan kelas, di mana keyakinan tadi berisi tentang nilai-nilai kebajikan. Ya Bapak Ibu. Nah, saya mau kasih contoh nih Bapak Ibu. Ada sanksi, ya, ada konsekuensi. Sanksi ini silakan Bapak Ibu coba bedakan. Identifikasi apakah kalimat nomor 1 yang akan saya sebutkan ini termasuk sanksi atau konsekuensi. Seorang anak tidak memakai sepatu hitam disuruh melepaskan sepatunya seharian di sekolah. Apakah itu sanksi atau konsekuensi? Seorang anak tidak memakai sepatu hitam sesuai peraturan sekolah, maka diberi sebuah, kalau saya bilangkan sebuah apa, nanti ketahuan langsung jawabannya. Maka dia disuruh untuk melepaskan sepatunya seharian di sekolah. Apakah itu sanksi atau konsekuensi? Nah, itu sanksi, bukan konsekuensi. Nah, seorang anak pada jam penjas, ya, pada jam penjas terlambat sampai ke lapangan dan tidak memakai baju olahraga. Dia diminta untuk berlari keliling lapangan pada saat jam penjas. Apakah itu sanksi atau konsekuensi? Konsekuensi, ya. Pada saat jam penjas. Artinya apa, kita bisa apakan? Kalau sanksi biasanya akan global, akan menghakimi, ya. Tetapi kalau konsekuensi dia ada nilainya, ya Bapak Ibu ya. Jadi sebaiknya untuk kedepannya saya pribadi, saya nggak ngajarin Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Ada Ibu Rami, ada yang sudah lebih lagi daripada saya, ada Ibu Rusmani, ada Ibu Indra Mega, ada Ibu Situmorang. Kita sama-sama belajar. Bahwasanya saya di sini berdiri bukan mau mengajarkan, tetapi mau share, mau berbagi. Jadi kedepannya mudah-mudahan budaya positif yang ada di sekolah kita ini bisa terlaksana, yaitu tadi kontrol diri, motivasi, apalagi tadi ya kira-kira kontrol diri, kemudian apalagi tadi ya posisi kontrol, kebutuhan dasar. Oke, saya rasa ada pertanyaan tadi dari Pak Erwan. Bagaimana Pak Erwan? Sudah ya, kira-kira Bapak Ibu yang lain ada? Baik, ya. Masalah lingkungan tadi di daerah perkotaan kan kita mungkin attitude anak itu kan beda. Ya. Kalau di daerah pedesaan itu kan agak keras. Karena Ya. lingkungan mereka keras juga kan. Ya. Daerah perkotaan itu kan agak anak. Saya pun pernah ikut kemarin pelatihan bacaan kemarin. Jadi saya ketika lewat di koridornya, anak-anak itu pada libur, sapaannya bagus gitu kan, biasanya sama-sama gitu kan. Saya kira itu sangat berbeda dengan anak-anak yang pedesanya, ya. Kayaknya ada yang cuek, ada yang ramah juga ada. Mungkin bisa saya tanggapi sedikit, nggak usah dari kota ke desa, SMP 5, SMP 7, ya sama-sama di mana tuh Bapak Ibu kira-kira? Sama-sama di desa. Tapi yang saya lihat ini bukan saya karena ada di SMP 5 ya Bapak Ibu ya, sama banyaknya Muslim, non Muslim sama, budayanya sama, ada yang Melayu, ada yang Melayu Sakai,
ada Jawa Medan, ada yang Batak, ada yang Saka, ada yang Nias, ya, ada yang dari Flores, ke sana beberapa orang. Nah, kita sama-sama di daerah, sama-sama yang di pinggir atau di ujung daerah. Tetapi yang saya lihat, itu saya pernah bilang sama Bu Usmani atau beberapa orang di sini ya, saya salutnya di sini, anak-anak itu lewat dari sini itu masih yang paling simpel, menundukkan kepalanya sama saya. Di SMP 5, saya enggak. Kalau saya ada merasakan seperti itu, tentu tidak akan terjadi perbedaan yang saya rasakan. Karena tidak pernah saya merasakan. Nah, di sini saya merasakan. Saya sampaikan, Bu, anak-anak di sini nundukin kepala ya, lewat dari sini nundukin kepala itu kan sesuatu yang sangat simpel, tetapi kan luar biasa itu Bapak Ibu. Ya, kalau di SMP 5 saya nggak merasakan. Anak-anak teriak sama, teriak-teriak juga. Tetapi hal yang simpel, menundukkan kepala, kalau saya merasakan di sana tentu tidak akan merasakan spesial di sini. Tetapi menundukkan kepala, saya merasakan sesuatu yang spesial di sini tuh Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, di sini masih nunduk kepala, masih ini. Wah, kalau tingkahnya kurang lebih sama, tetapi menundukkan kepala itu loh yang saya salutkan. Artinya apa? Berarti kita sama-sama di pinggir, tetapi tetap saja polanya tidak bisa dibandingkan dengan letak geografis. Anak di kota kita belum tentu juga Bapak bagaimana orang tuanya. Misalnya nih saya di kota nih, misalnya pun saya punya anak nih di rumah, keponakan saya nih di rumah, suami saya kerja, anak di rumah. Ya, kalau mungkin di daerah sini mungkin bapaknya yang kerja, ibu di rumah. Ya kita nggak bisa menutup kemungkinan di desa itu yang begini, yang di kota itu begini. Jadi macam-macam permasalahan yang akan mempengaruhi anak itu nanti. Jadi kalau saya rasa walaupun di kota teknologinya canggih, IT-nya oke, tidak menjamin juga sebuah perilaku anak akan baik, akan santun, tidak. Menurut saya pribadi. Kenapa? Ya karena itu tadi, lingkungannya macam-macam juga, orang tuanya juga macam-macam juga, dua-duanya kerja. Anak akan dikasih kebebasan memakai HP. Ya, kalau di sini mungkin anak pulang sekolah ada yang kerja. Kalau di sini Duri, mungkin anaknya cuma tadi minta uang. Dipanggil kayak kemarin kasus Dondo itu, mungkin anaknya tidak akan berpikir bagaimana saya menghasilkan uang supaya bisa membayar sanksi itu. Tapi kalau di sini dia nggak berani lagi membebani anak orang tuanya kan, dia cari kerja sendiri. Nah jadi artinya apa? Menurut saya sesuai sepemahaman dengan apa yang dikatakan instruktur, bahwasanya letak geografis tidak mempengaruhi bagaimana pola daripada anak kita sendiri. Saya yakin walaupun kita berada di pinggiran, bukan berarti kita orang-orang yang tidak punya norma, tidak punya aturan. Ya, saya yakin begitu Bapak Ibu. Karena saya juga melihat Bapak Ibu bagaimana di sekolah ini. Ya Pak. Jadi menurut saya gitu, kita kadang anak itu tergantung biasa di rumah. Jika dia biasa dikeraskan di rumah, ketika dia di sekolah dilembutkan, dia nggak mempan. Kadang jika dia memang biasa lembut, ngomong sedikit aja kita kan, dia udah manut. Jadi intinya kita melihat karakter anak tersebut. Jadi bagaimana kita mengatasi problem itu tadi. Kebutuhan dasar anak kurangnya apa, maka dia akan melengkapi dengan sendirinya. Kebutuhan dasar si Jono tadi kasih sayang, maka dia akan menarik perhatian teman-temannya dan guru-gurunya. Makanya memang benar kata Pak Ewan tadi, dari lingkungan rumah. Makanya perlu ada kolaborasi antara guru dan orang tua. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sebelum saya tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Andi. Mudah-mudahan
sama ya. Kira-kira yang namanya siapa yang bisa mencontohkan peraturan kelas itu apa? Coba. Coba. Ya, contohnya apa? Dilarang? Dilarang. Ya, dilarang ribut. Satu. Apa? Gimana? Disiplin. Oke, itu pelajaran kalian kemarin tentang apa tuh? Tentang apa? Peraturan kan? Ada kan yang diajarkan bahasa Inggris? Apalagi kira-kira? Dilarang apa? Membawa HP. Dilarang membawa HP. Dilarang membawa HP. Kameramen juga bingung. Terus apa lagi kira-kira? Dilarang memakai sepatu selain warna hitam. Apalagi? Dilarang berlari-lari di dalam kelas. Abang-abangnya coba apa bang? Sehat? Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Nah itu semua kita sebut dengan apa namanya? Peraturan. Atau lebih spesifiknya peraturan kelas. Sekarang bagaimana kalau kita ubah yang namanya peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas? Ya bang Sehat, bang Markus, oke? Nah keyakinan kelas. Nanti Miss panggil ke depan loh. Berarti kan pengen tampil yang ketawa-tawa ya kan? Ya. Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada kata dilarang. Jadi Miss boleh semuanya? Tidak begitu. Tetapi coba kamu bayangkan, kamu inginnya kelas kamu ini punya keyakinan kelas seperti apa? Misalnya Miss jadi anggota 81 ya. Keyakinan kelas yang pengen Miss itu tuh keyakinan kelas 81 ini Miss pengen sesama teman saling menghargai. Ya kan? Kalau peraturan kelasnya apa? Jangan berteriak di kelas. Kan gitu. Tapi kalau keyakinan kelasnya sesama teman saling menghargai. Nah, kalau kamu dikasih peraturan, ada niat yang otomatis timbul dari hati ingin melanggar. Ya kan? Tetapi kalau kalimatnya berupa sebuah keyakinan akan menimbulkan perasaan atau akan menimbulkan karakter. Mana lebih enak didengar? Jangan berteriak di kelas atau sesama teman saling menghargai. Yang mana yang paling enak? Dari bahasa kalimatnya saja sudah enak. Apalagi ketika kita menerapkannya. Ketika sesuatu kita mulai dari positif, kalimatnya positif, maka akan membuat gerakan kita, perilaku kita juga ke arah yang positif. Oke, jadi sekarang Miss akan bagikan satu orang satu buah lembar sticky notes. Bayangkan kelas kamu ini keyakinan kelasnya satu aja dari satu orang. Ada berapa orang kita semuanya? 27. Berarti nanti ada 27 lembar yang akan yang akan kamu tempelkan di karton itu. Nanti kita akan jadikan pajangan di dalam kelas. Maka kamu akan melihat keyakinan kelas ini ketika kamu masuk ke dalam kelas. Ingat ya, keyakinan kelas bukan peraturan. Jangan tidak ada lagi. Dilarang tidak ada. Tetapi buatlah sebuah kalimatnya yang menggugah perasaan, yang menggugah karakter. Apalagi Miss masih bingung Miss, contohnya apa? Coba mengenai sepatu, coba dilarang menggunakan sepatu berwarna hitam. Dilarang menggunakan sepatu selain warna hitam. Oke, coba kalimatnya gini. Disiplin diri mengenakan sepatu hitam. Daripada kamu mengatakan dilarang menggunakan sepatu selain warna hitam. Mana lebih enak? Disiplin diri memakai sepatu hitam. Artinya kita seperti
Berarti bukunya. Kalau hukuman, jadi kita mesti mulai 10 itu hukum. Ada nggak kaitannya dengan buku yang basah tadi? Enggak ya? Tapi kalau Miss bilang, kamu kan tadi berlari-lari, ini buku teman kamu basah, nggak bisa nulis lagi, konsekuensinya apa? Oke, saya bertanggung jawab untuk mengganti bukunya. Hubungannya ada nggak antara buku basah dengan konsekuensinya? Ada. Oke, jadi tolong masing-masing bayangkan apa keyakinan kelas khusus untuk kelas 81. Sudah selesai ya menuliskan keyakinan kelas menurut masing-masing individu yang ada di kelas ini. Oke? Nah, sebelum kita sepakati keyakinan kelas yang sudah kamu tulis tadi, kita tempelkan dulu di papan tulis semuanya. Nanti kita sepakati bersama-sama. Kamu setuju nggak dari keyakinan kelas 81? Yang kita setujui baru kita tempelkan ke atas karton. Understand? Oke, ini kita bagi dua karena tadi ada yang pink, ada yang kuning, jadi biar enak melihatnya kita bagi dua. Oke, pink. Oke, di sini untuk yang girl, di sini untuk yang boys. Oke, nah keyakinan kelasnya boleh langsung ditempel mulai dari kelas 1 sudah sana. Oke, cepat. Miss aja yang bacakan keyakinan kelasnya. Jadi gini, supaya nggak ketahuan siapa yang buat. Nanti kalau misalnya tadi Miss mikir gini, kalau kamu bacakan nanti musuh rasa teman kamu malu, ya kan? Bagus Miss yang bacakan. Nanti kamu setujui ya, setuju yes or no. Kalau yes, kita pindahkan ke kartu hitam, oke? Oke, selang-seling ya, pink and yellow, selang-seling nanti kita buat. Kita mulai. Keyakinan kelas 81. Oke, the first is disiplin memakai sepatu di dalam kelas. Yes or no? Coba kira-kira. Disiplin memakai sepatu di dalam kelas. Berarti di dalam kelas ada yang pakai sepatu, ada yang bukan sepatu. Berarti keyakinan kelasnya tidak. Oke, kita letak di sini. Jangan ditanya siapa biarkan aja. Makanya sengaja Miss bilang Miss yang bacakan. Understand? Yellow, Miss Anja. Disiplin